Selamat pagi jemaat Tuhan. Bayangkan ini, seorang anak meninggalkan rumah. Ia mengambil harta ayahnya lalu pergi jauh. Nah, dalam budaya Yahudi pada masa Yesus Kristus, tindakan ini adalah tindakan yang bukan hanya tidak sopan, tapi bisa dikatakan ini sebuah tindakan yang sangat-sangat kurang ajar. Itu sama seperti berkata kepada ayahnya, "Aku ingin hidup seolah-olah engkau sudah mati." Betapa hancurnya hati seorang ayah saat mendengar anaknya meminta harta kepada ayahnya, padahal ayahnya masih hidup. Namun anak itu tetap pergi, ia menghabiskan semuanya, ia hidup liar, dan akhirnya dia kehilangan segalanya. Sampai akhirnya si anak bungsu tadi, ia memberi makan babi. Dalam Injil Lukas 15, ini adalah titik paling rendah yang bisa dibayangkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Babi pada masa itu adalah hewan yang najis. Dan memberi makan babi berarti dia hidup dalam kondisi yang sangat-sangat hina, dalam kehinaan yang sangat total. Dan disitulah ia sadar, dia pingin pulang, dia harus pulang. Tetapi pulang bukan sebagai anak, ia hanya berharap diterima sebagai seorang pelayan saja. Karena dalam budaya saat itu, anak yang mempermalukan keluarganya bisa ditolak oleh seluruh desa, bahkan mungkin dilempari pakai tempayan. Bahkan ada ritual pemutusan hubungan. Anak ini pulang dengan rasa takut yang luar biasa, dengan rasa malu, dengan hati yang hancur. Namun yang terjadi berikutnya sangat-sangat mengejutkan. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Alkitab berkata, ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia. Artinya apa? Ayah itu menunggu setiap hari kepulangan anaknya. Dan saat melihat anaknya, ia tidak hanya diam. Ia tidak menunggu anaknya itu datang mendekat. Alkitab mencatat bahwa sang ayah berlari. Nah, sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Dalam budaya Yahudi, pria tua itu tidak berlari. Itu sebuah tindakan yang memalukan. Itu merendahkan martabatnya sebagai seorang tua, bahkan sebagai seorang ayah. Tetapi ayah ini tetap berlari. Ia berlari melewati rasa malu. Ia berlari melewati pandangan-pandangan orang yang mungkin mencibir, menghina. Ia berlari demi anaknya. Bahkan bukan hanya berlari, ia memeluknya, ia menciumnya, ia memulihkannya. Bukan sebagai seorang pelayan, tapi sebagai seorang anak. Nah, ini dapat kita lihat dari tindakan sang ayah dengan memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin, bahkan memberikan sandal. Dan lebih gilanya lagi, sang ayah mengadakan sebuah pesta yang besar. Wow! Mengapa? Mengapa demikian? Karena bagi ayah itu, anak yang hilang telah ditemukan. Anak yang mati telah hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran hati Tuhan buat kita, buat saya dan saudara. Bukan Tuhan yang menunggu dengan berlipat tangan. Bukan Tuhan yang menunggu untuk menghukum kita ketika kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan yang berlari menyambut setiap orang yang pulang. Setiap orang yang mencari Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin ada yang merasa sangat jauh dari Tuhan hari ini. Mungkin ada merasa banyak sekali kesalahan dan tenggelam dalam rasa bersalah. Tapi dengarkan ini jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selama engkau pulang, Bapa di surga akan berlari kepadamu. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk memulihkan hidup kita. Pulanglah. Apapun keadaanmu hari ini, pulanglah. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, pulanglah. Bapa di surga menantikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan beban berat. Tolong Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kau hadir, memeluk, memulihkan, menerima, melayakkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.